Kalian pasti pernah berharap dan apa yang kalian harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu saya temukan saat saya menggunakan Realme 12 Plus. Nah, apa itu? Ya cuma satu aja sih yang membuat kecewa karena nggak sesuai apa yang saya harapkan. Lalu, apakah Realme 12 Plus ini memang benar-benar HP yang bagus dan layak untuk dibeli? Dan apakah Realme 12 Plus ini bisa dikatakan HP yang ngebadut, yang artinya harganya kemahalan dengan spesifikasi keseluruhan yang dihadirkan oleh Realme 12 Plus? Ya, temukan jawabannya dengan menonton ini dan akan saya bahas Realme 12 Plus berdasarkan penggunaan saya selama 1 bulan. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Kalau saya perhatikan setiap Realme angka series ya, yang dimana Realme itu selalu pasti menghadirkan desain yang selalu berbeda di tiap seriesnya. Itu kembali lagi saya temukan pada Realme 12 Plus. Ini desain yang dihadirkan benar-benar kalau buat saya sih ini desainnya menarik dan HP ini juga benar-benar terlihat elegan untuk harganya ya. Misalkan itu unit saya ini namanya Pioneer Green. Desain back covernya ini terlihat simetris. Lihat saja posisi lingkaran besar berada di tengah memisahkan garis lurus ke bawah. Jika melihat lebih dekat, garis lurus ke bawah ini diberikan finishing ala diamond sehingga memberikan kesannya ini terlihat mewah. Membuat desain cakep seperti ini, Realme itu nggak nanggung-nanggung ya. Yang dimana Realme itu berkolaborasi dengan yang namanya saya bacakan Olive Saveo, yang dimana beliau tersebut merupakan international luxury watch designer. Jadi itu bisa saya katakan bahasa kerennya, ya, beliau itu ahlinya dalam membuat desain jam tangan yang dalam arti mungkin kelasnya yang mahal gitu ya, atau kelas-kelas elit, dan itu dihadirkan di Realme 12 Plus. Untuk HP di kelasnya dari beberapa HP yang pernah saya lihat dan atau bisa saya bilang yang pernah saya gunakan juga, saya berani mengatakan kalau desain back cover Realme 12 Plus ini merupakan desain yang paling ataupun yang terbaik, tercakep, serta termewah. Ya, itu gak ada lawan ya untuk desainnya. Lalu pada video unboxing juga pernah saya katakan kalau material liter yang dihadirkan oleh Realme 12 Plus ini benar-benar terasa lembut, kayak terkesan premium banget di tangan ya. Benar-benar sangat berbeda dari beberapa desain liter ataupun material liter dari beberapa HP yang pernah saya gunakan. Ini juara banget untuk liter yang dihadirkan. Pada lingkaran besar akan menemukan 3 buah kamera, LED flash, serta tulisan OIS. Ya, di sini mungkin saya mendapatkan unit yang sedikit cacat produksi. Kalau kalian perhatikan di pinggiran frame lingkarannya itu ya, ada sedikit coaks lah, bisa bukan coaks, kayak mungkin bisa saya bilang ya, dibilang dance sih enggak, mungkin kayak material silvernya ini kayak coak sedikit lah ya. Mungkin saya dapat unit yang gagal produksi di bagian finishing desainnya, bukan karena jatuh loh ini. Realme 12 Plus hadir dengan finishing frame datar, pemberian warna hijau dengan tone warna yang berbeda merupakan keputusan yang bagus dilakukan oleh Realme karena membuat HP ini terlihat lebih cakep lagi. Pada frame inilah semua interface ditempatkan. Misalkan di sisi atas itu kalian akan menemukan port jack audio, speaker, dan mikrofon. Sisi kanan itu ada tombol volume dan tombol power. Sisi bawahnya ini ada speaker, port USB-C yang bisa dimanfaatkan untuk transfer data melalui USB OTG. Ada mikrofon lagi dan SIM tray hybrid. Sisi kirinya ini polos, tidak ada apa-apa. Bagus pada sisi belakang, bagus juga tampak depan. Realme 12 Plus hadir dengan layar model Punch Hole seluas 6,67 inch. Frame hitam yang mengelilingi layar ini tidak bisa saya bilang kategori tebal atau tidak bisa juga saya bilang kategori tipis. Secara keseluruhan saya puas mengenai kualitas layar Realme 12 Plus karena benar-benar mampu memberikan tampilan yang nyaman dari sisi visual. Alasannya ada pada panel AMOLED dipadu resolusi Full HD Plus sehingga memberikan tampilannya ini penuh warna yang cerah dan pekat serta terlihat tajam.
Tidak ketinggalan refresh rate 120 Hz yang dihadirkan mampu memberikan tampilan ini terlihat halus saat saya hanya sekedar scroll-scroll layar. Dukungan maksimal kecerahan peak layarnya ini 2000 nits membuat tampilan layar benar-benar terlihat jelas saat saya gunakan HP ini pada area outdoor siang hari. Kehadiran panel AMOLED dimanfaatkan Realme dengan memberikan sensor fingerprint in display dengan respon ini tergolong cepat dan akurat. Lalu ada juga always on display dengan banyak pilihan mulai dari default bawaan, tulisan hingga foto. Urusan software, Realme 12 Plus menggunakan tampilan antarmuka Realme UI 5.0 yang berjalan pada Android 14. Tampilan UI yang dihadirkan tidak ada yang saya keluhkan dan termasuk mudah dioperasikan. Fitur-fitur yang dihadirkan kategori banyak yang bisa kamu temukan pada special features. Sementara urusan hardware untuk performa, Realme 12 Plus mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 750 5G dipadu CPU octa-core, RAM 8GB yang bisa ditambah RAM virtual hingga 8GB dan storage 256GB. Ada juga ya varian baru yang dimana RAM 12GB dan internal storage-nya ini 512GB. Skor Antutu yang dihasilkan hampir 600 ribuan poin. Melihat performa yang dihadirkan tidak menjadi masalah saat saya hanya sekedar melakukan aktivitas ringan seperti buka sosial media, nge-YouTube, hingga sekedar baca berita. Begitu juga saat saya gunakan HP ini nge-game ya. Tapi yang dimana saya harapkan performa ini akan maksimal saat nge-game itu ya hanya sekedar harapan saja. Karena seperti ini Realme menahan performa di HP ini ya, khususnya Realme 12 Plus yang dimana misalkan tuh saat saya bermain game Mobile Legends, masa pengaturan maksimalnya ini hanya di grafik high terus frame rate-nya juga high ya. Ini jauh dari kata sempurna sih. Seharusnya Realme biarkanlah maksimalkan performa di HP ini. Sehingga saat saya bermain di Mobile Legends di HP ini, FPS yang dihasilkan itu rata-ratanya di 56 hingga 57 poin. Dan selama saya memainkan game ini, suhu yang dihasilkan itu di angka 43 derajat. Kalau main PUBG, pengaturan tertingginya ini ada di grafiknya HDR dan frame rate-nya ultra. Ya rata-rata FPS kalau dimainkan pada pengaturan tersebut di angka 38-an poin. Saya sih nyaman main pada pengaturan grafik smooth, frame rate-nya ekstrim. Rata-rata FPS-nya ini di angka 53 poin. Memainkan game ini menghasilkan suhu di atas 44 derajat. Jadi itu ya yang membuat apa yang saya harapkan dari HP ini ya tidak sesuai apa yang saya harapkan, khusus tadi main game Mobile Legends. Ya memang sih dengan 60 FPS ataupun performa ditahan saat ngegame memang terlihat stabil ya. Tapi ya dengan itu game yang sering saya mainkan kayak ada yang kurang aja saya rasakan. Ini seharusnya bisa tembus di 90 FPS. Ya harapan saya sih semoga dengan mendapatkannya update software ke depan, Realme bisa lah ya memaksimalkan performa Realme 12 Plus khususnya saat main game Mobile Legends. Sekarang saya pindah ke bagian yang paling diunggulkan Realme 12 Plus, yaitu kamera. Pada bagian belakang akan menemukan 3 buah lensa, 50 megapiksel sebagai lensa utama menggunakan sensor Sony LYT600 plus OIS, ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro. Sementara satu kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Mengenai fitur yang dihadirkan tergolong cukup lengkap. Pada mode naik bisa digunakan pada kamera depan dan kamera ultrawide. Lalu mode street ada 3 pilihan serta filter. Pada mode video perekaman maksimal ini 4K 30 fps, ada juga pilihan di Full HD 30 fps yang dimana tetap aktif saat ultra steady diaktifkan. Sayangnya untuk perekaman video pada kamera depan maksimalnya itu di Full HD 30 frame per second. Lalu pada mode ini akan menemukan mode Pro hanya bisa digunakan untuk memotret saja. Lalu ada slow motion maksimal ini 480 fps pada resolusi Full HD dan 960 fps pada resolusi HD. Mengenai hasil foto dari kamera HP ini, saya suka. Nggak ada yang saya keluhkan, warna fotonya ini memang terlihat lebih tinggi dari warna asli objek foto, tapi tidak terlihat terlalu berlebihan. Cocok langsung upload ke sosial media.
Ini untuk hasil perekaman video kamera belakang, resolusinya saya buat di Full HD 60 frame per second, dan yang namanya Ultra Steady saya aktifkan ya. Dalam merekam video ini kamu tidak bisa berpindah kamera. Kalau ini hasil perekaman video masih kamera belakang tapi menggunakan lensa ultra wide ya. Resolusinya mentoknya itu Full HD 30 frame per second. Ini hasil perekaman video dari kamera depan, resolusinya mentok di Full HD 30 frame per second, dan untuk Ultra Steady-nya di sini saya aktifkan ya. Musika Cangkoro Arindra Juran, Musika Cangkoro, Musika Cangkoro. Mengenai daya tahan, Realme 12 Plus mengandalkan baterai sebesar 5000 mAh. Daya tahan yang dihasilkan selama penggunaan saya pastinya ya, termasuk bisa diandalkan. Kalau kalian buat nonton YouTube selama 40 menit, itu dari pengalaman saya menghabiskan baterai sekitar 7% ya. Kalau main Mobile Legends 2 match sekitar 40 menitan, kapasitas baterainya ini berkurang 12 hingga 13%. Penggunaan saya juga ini bisa seharian dengan diselingi bermain game Mobile Legends 3 match ya. Screen on time yang dihasilkannya ini hampir 7 jam. Sementara pengisian baterai SuperVOOC 67 Watt membutuhkan waktu 52 menit mengisi baterai dari 3 hingga 100%. Fitur keamanan yang tidak kalah keren yang sudah tersedia di Realme 12 Plus itu yaitu sudah bersertifikasi IP54 Dust and Water Resistant. Terus info berikutnya, Realme 12 Plus jelas ini sudah menggunakan ataupun mendukung NFC. Sekarang masuk kesimpulan. Berdasarkan penggunaan saya selama 1 bulan ya, hanya 1 poin saja yang apa yang saya harapkan dari HP ini tidak seperti apa yang saya harapkan, yaitu ditahannya performa di HP ini, khususnya saat main game Mobile Legends. Saya masih berharap Realme bisa memaksimalkan ataupun membuka maksimal performa HP ini saat main game Mobile Legends melalui update software. Jadi di harga 4,1 jutaan bisa saya bilang kalau Realme 12 Plus ini bukan HP yang ngebadut lagi. Ini benar-benar bagus. Hampir bagus di semua, bahkan bisa dibilang bagus di semua bagian ya. Desainnya ini benar-benar cakep serta mewah. Feel di genggaman bodinya ini mantap, solid. Kualitas layar terbaik. Daya tahan baterai bisa diandalkan. Pengisian baterai cepat. Performa ngebut. Dan hasil foto dari kameranya benar-benar bagus buat saya. Dan di harga tersebut, saya masih sangat berani merekomendasikan jika kamu ingin membeli HP di harga 4,1 jutaan, Realme 12 Plus bisa menjadi pilihan untuk kamu beli. Jika kamu rajin cek HP ini, khususnya di official store mereka di TikTok, HP ini bisa kalian beli di harga yang lebih murah. Bahkan sering saya lihat itu sekarang di harga 3,9 jutaan. Jadi ya semakin murah, semakin layak banget HP ini untuk dibeli ya. Itu dia pembahasan saya mengenai Realme 12 Plus, ada suka dan ada dukanya. Kamu punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Terima kasih ya sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!